Oh, jadi WA ibu nanya atau gimana itu, Bu? Di Facebook. Oh, Facebook. Iya, teman-teman saya non Muslim dulu waktu masih saya di Kristen kan banyak teman-teman tuh. Kamu tahu nggak lu jalan yang lurus sama jalan yang benar, kata dia. Oke. Oh, kalau di Kristen, iya. Kalau di Kristen gimana? Jalan yang benar. Oh. Nah, yang benar jelas benar, yang lurus belum tentu benar. Oh. Seperti itu. Iya. Jadi permainan katanya ya. Lebih baik kamu balik lagi ke Kristen. Jelas-jelas di Kristen itu jalan yang benar. Terima kasih buat sahabat Rukun Indonesia karena sudah memberikan donasi lagi untuk yang ketiga kalinya kali ini. Saya ucapkan terima kasih, sangat bermanfaat buat anak-anak saya, buat pendidikan anak-anak saya di pondok pesantren. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum Ibnu. Masya Allah. Sahabat Rukun, ini adalah Ibu Luciana Dewi yang 10 bulan yang lalu ya kita sempat podcast 7 bulanan ya, di bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Di bulan Agustus tahun lalu kita sempat podcast dan alhamdulillah penontonnya sampai 1,4 juta. Iya, hampir 1,5 juta ya. Alhamdulillah dari ngobrol bersama Ibu Luciana Dewi ini yang dulu seorang mu'alaf, sekarang seorang muslimah, banyak mendapatkan kebermanfaatan lah insya Allah ya dari para penonton, dari sahabat Rukun gitu. Dan juga ada Ibnu nih di sini, anak keberapa Ibnu ya Ibu? Ketiga. Anak ketiga, santri di pesantren mana Ibu? Di pesantren Al-Aqsa. Pesantren Al-Aqsa di Tahfiz Quran di Serang, Banten. Serang, Banten. Masya Allah, ini usianya berapa itu udah nyantri di pesantren ya? 7 tahun. 7 tahun sudah di kelas 1 pesantren. SD. Anak tuh ada berapa sih Ibu? Anak ada 3 yang mualaf. Sekarang jadi nambah 1 4. Itu yang usia berapa aja itu Bu? Yang pertama usia berapa? Yang pertama usia dari lahir tahun 2008. 2008 berarti sekitar 16 tahun. 16 tahun ya. Iya. Berarti udah mau masuk SMA ya? Iya, harusnya SMA kelas 1, tapi karena kemarin sempat ngulangin setahun karena di pondok. Oh, pesantren. Oh, pesantren semua ini ceritanya. Pondok pesantren semua. Oh, ini di mana yang pertama? Yang pertama sama yang kedua di pesantren Al-Hadiri, Lamongan, Jawa Timur. Masya Allah. Jauh ya Bu ya? Iya, tadinya kan masih waktu itu SMP kelas 1-nya masih di Surabaya ikut sama papahnya. Itu masih di Kristen. Terus semenjak masuk Islam, aku taruh di pesantren jadinya ngulang. Kelas 1 lagi. Iya, karena kan seperti di pesantren kan butuh pendalaman juga ya dari dasar-dasar basic bahasa Arabnya mungkin Tapi ngajinya. Alhamdulillah selalu peringkat 1. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren peringkat loh. 1, peringkat 2. Yang anak ketiga, Ibnu. Ibnu umur 7 tahun. Oh, umur 7 tahun. Sudah di pesantren juga. Sudah di pesantren. Nah, boleh tahu Ibu kan ibaratnya perjuangan dari 7 bulan yang lalu kan memang suami saat ini kerja kan memang cabutan lah ya, kadang dapat kerjaan terus berhenti gitu. Sekarang sudah kerja lagi? Enggak. Oh enggak, berarti masih mencari pekerjaan. Iya. Kalau ada kuliah nguli bangunan ikut, tapi sehari 2 hari ntar nggak ada lagi. Ya begitulah namanya. Proyekannya ya, tergantung ada pesanan baru jalan gitu ya. Kadang disuruh benerin atap tetangga yang bocor, suruh ngecat tetangga, gitu aja. Kalau nggak ada ya di rumah. Nah, sedangkan Ibu sendiri kerja di Blok M sekarang, Blok M Square. Iya. Nah, itu cukup untuk menghidupi anak-anak. Kalau misalnya Ibnu pesantren berbayar, alhamdulillah nggak bayar. Oh, justru nggak berbayar. Nggak bayar, tapi ada biaya kayak uang administrasi gitu. Tapi kalau untuk bulanan, untuk makan ataupun sekolah itu nggak bayar sama sekali. Oh, Masya Allah, alhamdulillah terbantu lah ya, walaupun ini ya tidak keseluruhan, tapi sudah membantu cukup banyak dari segi cicilan-cicilan yang lain lah ya. Kalau untuk kakaknya memang berbayar, untuk biaya sekolah juga bayar untuk kakaknya. Makanya rencananya nanti setelah lulus, aku mau pindahin di tempat si Ibnu aja yang gratis. Dan bisa ngumpul juga bareng adik-adiknya. Rencananya SMA-nya. Tapi BTW Ibu kan sempat cerita tadi ya, waktu nganterin anak pertama kedua di jenguk di pesantren di Lamongan, sempat mampir dulu ke Surabaya. Nah, kemarin pas bulan September, tanggal 3 setelah saya dapat donasi yang pertama tuh, dapat donasi yang pertama saya langsung pulang tuh ke Surabaya.
bayarin anak-anak, tunggakan anak saya selama 3 tahun kan nggak pernah bayar tuh. Oh, dipakai buat pendidikan berarti. Pakai buat pendidikan semua. Jadi saya biar nggak pusing, yang penting utang dulu yang beres untuk urusan pendidikan. Kalau makan mah apa aja kan, yang penting makan gitu kan Bang. Yang penting kan kita nggak punya tanggungan, istilahnya seperti itu. Sama buat ongkos pulang ke rumah orang tua, kemarin sempat mampir. Diterima dengan baik, bagaimana? Alhamdulillah, saya sempat nginep semalam, nginep di rumah orang tua tuh, baru datang saya nginep di rumah bapak saya. Awalnya bapak saya kaget kok saya tiba-tiba pulang. Saya bilang saya cuma numpang sebentar karena besok pagi saya mau ke Lamongan, ke tempat anak saya yang di pesantren. Jadi saya kalau nginep di pesantren kan nggak mungkin Pak, saya bilang gitu. Jadi bolehlah saya nginep di sini dulu. Oh ya sudah, nginep. Terus adik saya bilang kan waktu itu mau masuk MUS, mau masuk Islam. Adik yang Adik kandung. Yang masih muda itu ya? Ya, umur 13 tahun. Oke. Saya tuh sampein ke bapak saya, maksud adik saya nih, karena adik saya nggak punya keberanian buat ngomong ke bapak saya. Jadi saya ngomong ke bapak saya, Pak, adik Yogi mau masuk ke Islam. Kalau memang mau masuk ke Islam, kamu bawa. Saya nggak mau, kata bapak saya gitu. Tapi apa kamu tega membiarkan saya di sini sendirian, gak ada yang nemenin di masa tua saya? Karena kebetulan kan sekarang bapak saya udah nggak bisa ngelihat. Bapak saya udah buta. Sakit. Ya. Jadi matanya buta tapi melek gitu. Dari tahun 2018-an. Lumayan lama ya. Ya. Kan juga ibu sudah wafat ya? Ibu meninggal tahun 2019. Pas udah ibu Lucy sudah di sini ya, ya di daerah sini, Jakarta ya? Iya. Saya dapat kabar ibu saya meninggal. Waktu itu saya sempat pulang tuh ibu saya meninggal. Saya dapat izin dulu, Pak, saya boleh nggak pulang sebentar karena ibu kan meninggal. Ya sudah, pulang sebentar buat ngeliat yang terakhir. Saya sempat pulang, habis itu saya langsung balik lagi ke sini lagi. Oke, dan akhirnya adik sekarang sudah mualaf belum? Belum. Oke, belum. Karena sama bapak tadi ngomong seperti itu, jadi saya jadi nggak tega. Iya, ngejaga bapak. Terus kalau adik saya bawa, bapak saya sama siapa? Kondisi bapak saya buta. Jadi butuh orang untuk nemenin dia, istilahnya kan seperti itu. Iya. Kalau adik sendiri gimana? Memang dia sudah secara keyakinan untuk memilih Islam gitu? Kalau adik saya pengen langsung di pesantren. Bahkan mau di pesantren? Iya, Mbak Lus bawa aku ke pesantren nama Carol. Manggil Ibnu kan, kalau di sana panggilannya kan namanya Carol. Saya bilang nanti, belum saatnya, masih jaga bapak. Ya mungkin kalau misalnya nanti hidayah sudah dijemput, bagaimanapun jalannya akan ketemu lah ya. Apalagi kan adik saya masih di bawah umur. Iya. Kalau di bawah umur kan mesti minta surat persetujuan orang tua. Iya, ya kan kalau misalnya secara formal di masyarakat Indonesia kan akil balik itu kan usianya 17 tahun. Tapi kalau kita secara Islam kan akil baliknya kan berbeda ya, secara kedewasaan, logika dalam berpikir dan pilihannya. Tapi masih banyak masjid yang kalau di bawah 17 tahun itu harus surat persetujuan orang tua. Seperti itu. Terus kalau udah menikah, minta persetujuan suami. Dulu saya kan waktu masuk Islam minta tangan persetujuan suami. Saya bilang nggak, mana mungkin suami saya ngasih izin. Itu kan waktu di part yang sebelum podcast kita itu kan memang rumit sekali ya ibu ya. Harus ke suami gitu kan. Saya nggak bisa ke suami. Terus ke orang tua apalagi. Ke orang tua, ya apalagi ke orang tua. Mana ada yang ngizinin. Iya. Kalau saya sendiri pun saya punya anak saya mau masuk Kristen juga nggak mungkin saya izinin kan sebagai orang tua. Padahal sebenarnya Ibu, kalau secara aturan pemerintah, kalau sudah memilih ya tidak boleh dipaksakan gitu kan, karena memang dia sudah pilihan seperti itu gitu. Tapi memang harus dijelaskan pilihan ini akan punya dampak A, pilihan ini akan dampak B gitu. Ya walaupun seyogyanya kalau misalnya kita lihat di kultur kita masyarakat itu kan apapun agamanya namanya pindah itu kan sesuatu yang sangat krusial ya. Pasti orang tua mana sih yang nggak shock ya? Seperti orang tua mana sih yang ngebiarin kan istilahnya begitu. Iya. Tapi berarti alhamdulillah ya, donasi dari Sahabat Rukun itu, bantuan dari Sahabat Rukun dipakai sama Ibu Lucy buat pendidikan. Iya.
Buat Ibarat pendidikan. nutupin tanggungan-tanggungan Tanggungan pendidikan anak ya. Pendidikan anak 2 selama 3 tahun, dari mulai kelas 1 belum saya bayar, dari mulai masuk pondok sampai kelas 3. Dan alhamdulillahnya tiap ujian nih, Ma, aku mau ujian harus bayar. Nanti mama yang WA ke Pak Nail. Pak Nail itu pemimpin pondok pesantren. Jadi saya WA aja, Pak Nail, maaf ya saya belum ada uang buat bayaran. Iya Bu, dikonfir aja, bilang aja udah bilang sama Pak Nail, tolong konfirmasi ke Bulina itu sekretaris bendahara gitu. Jadi saya konfirmasi, Bu, saya sudah bilang laporan sama Pak Nail ya. Katanya Cika sama Ceri suruh kasih surat ujian aja. Oh baik Bu. Selama ini selalu seperti Diberikan itu. kemudahan ya. Diberikan Bu, ya, kemudahan. Itu mungkin salah satu value positif yang sahabat rukun perlu tahu, terutama di kalangan pesantren ya. Jadi para kiai, para asatis, para ustadz tuh memang kalau dalam secara finansial kita kurang, banyak bantuan-bantuan dan keikhlasan dari para kiai ya. Masya Allah. Bilang aja, nanti kalau Bu tolong ya bilang sama Bu Linanya, nanti kalau udah ada uang baru dibayar ya. Jadi dikasih masukan sama pemimpinnya itu seperti itu. Oh iya Pak. Ibnu pun sama. Saya jemput Ibnu kan harus bayar administrasi. Bu lunasin dulu ya administrasinya. Saya bilang tuh ke Pak Ustadznya, Ayah Pak Ustadz, ini Ibnu suruh bayar uang administrasi, saya belum ada uang untuk sekarang. Kalau misalnya saya bayar pas pemulangannya boleh nggak? Boleh, bilang aja udah sama ayah. Alhamdulillah. Jadi tahun kemarin pun sama, saya pemulangan, saya nggak bayar, pas masuknya baru saya bayarin. Alhamdulillah. Berarti kemarin juga gitu, saya nggak bayar dulu, nanti pemulangannya baru saya bayar administrasinya. Dan dibantu sama sahabat rukun ya, alhamdulillah ya. Waktu itu kalau nggak salah yang pertama, nanti kan ada tuh video ya di situ ya. 21.800 kalau nggak salah. Hampir 21.800.000 ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekitar 9.800.000. 9.830.000-an lah ya. Nah, itu alhamdulillah benar-benar dari sahabat rukun masuk ke yayasan, kita salurkan ke Bu Lucy itu. Karena kita memang yayasan 100% kita salurkan Ibu. Kita nggak sama sekali nggak ngambil. Kita percaya bahwa bantuan dari sahabat rukun itu jangan sampai dipotong-potong. Ya memang harus disampaikan kepada orang yang berhak ya, yang ingin dituju. Jadi banyak Ibu tuh yang WA di admin gitu kan. Ini Ibu Lucy ya, mungkin dari mulai puluhan ribu ada sampai yang akhirnya sampai berjuta-juta juga ada Ibu. Makanya ini merupakan solid dan istihad lah buat umat kita sebagai umat muslim yang saling menguatkan lah ya. Tapi BTW Ibu gimana? Di rumah kajian atau seperti apa? Ikut tetap. Ikut belajar terus ya masalah keislaman. Tetap. Apa sekarang yang belajar sulit? Kan udah menjadi seorang muslimah nih. Sudah berapa tahun menjadi seorang Islam kan? Suka salah di itu makrotnya. Oh, makharijal huruf. Iya. Sama Bu Ustazahnya itu mat apa hayo. Oh, tajwidnya ya, tajwidnya ya. Ayo gitu. Iya Bu Ustazah lupa. Tapi tetap istiqomah ya Bu ya, belajar terus tetap ya. Terus belajar. Masya Allah, luar biasa. Kalau huruf hijaiyah sebenarnya huruf apa sih Bu yang sulit Bu? Alif, ba, ta, sa, jim, kha, kho. Itu apa yang susah? Sa. Karena bedanya sa sama sya ya. Iya. Oh, kalau sa kan dia lidahnya tuh agak ke paling ujung ya. Sa tuh. Gitu. Iya. Kalau sa biasa sama sya. Iya. Memang kadang kalau misalnya membaca di awal belajar agak cukup sulit tuh. Kan beda baca beda arti Bu. Iya. Jadi memang itu, satu huruf aja udah beda arti. Iya. Itu satu mungkin makhrajal huruf ya. Kalau tajwid juga ternyata penting tahu Ibu. Iya. Memang makanya itu belajar tajwid itu penting. Jadi supaya kita juga nggak salah dalam bacaan. Karena kalau kita salah bacaan kan salah arti juga. Betul. Makanya waktu saya belajar di Surabaya itu sama Ustadz Gunawan bilang belajar sama terjemahannya. Kalau nggak belajar sama terjemahannya juga sia-sia kamu ya nanti di sana. Ya Pak Ustadz. Pak Ustadz saya Gunawan tuh yang ngikrarin saya waktu di Surabaya. Oke, Masya Allah. Terus saya dulu kan belajar di sana selama 2 bulan tuh sama Pak Ustadz Gunawan. Karena memang belajar membaca bukan hanya membaca Al-Quran tapi juga memahami maknanya Ibu ya. Kita membacanya aja masih luar biasa ya berjuang ya. Mulai membaca makhrajal huruf, kemudian melancarkan bacaan, baru memperdalam maknanya sehingga kita tahu bacaan ini tuh
tentang asbabun nuzul atau mungkin turunnya ayat ini itu menceritakan tentang ini, iya. sehingga kita mendapat intisari dari semua. Tapi nggak apa-apa Ibu, jangan terlalu dipusingin. Sekarang melancarkan dulu bacaan juga nggak masalah. Karena kan insya Allah selalu bacaan-bacaan yang kita baca itu kan pasti kan ada. Kita berharap ada keberkahannya yang masuk ke kita semua gitu ya. Terus apa lagi Bu, selain baca Al-Quran apa lagi Bu? Masukan dari temen. Jadi teman-teman yang non Muslim itu kadang suka yang ngajakin arti dari Al-Fatihah. Oh, non Muslim yang nanya? Non Muslim yang nanya. Oh, jadi WA Ibu nanya atau gimana itu Bu? Di Facebook. Oh, Facebook. Iya, teman-teman saya non Muslim dulu waktu masih saya di Kristen kan banyak teman-teman tuh. Kamu tahu nggak lu jalan yang lurus sama jalan yang benar, kata dia. Oke. Oh, kalau di Kristen, iya. Kalau di Kristen gimana? Jalan yang benar. Nah, yang benar jelas benar Lus, yang lurus belum tentu benar. Oh, seperti itu. Iya. Jadi permainan katanya ya. Lebih baik kamu balik lagi Lus ke Kristen. Jelas-jelas di Kristen itu jalan yang benar. Seperti itu. Ya, perspektif orang berbeda-beda. Saya bilang gini. Juga terus kalau benar hukumnya orang membunuh orang itu apa? Dosa lah. Gimana dengan Tuhanmu Yesus, dia mencabut nyawa Bunda Mariammu? Aku bilang seperti itu. Iya. Iya. Kan logikanya Tuhan Yesus katanya Tuhan. Iya. Sama dia, dipercayanya Tuhan kan. Padahal kan Nabi Isa, hanya Nabi utusan dia. Tapi dituhankan. Nah, Tuhan mencabut nyawa ibunya. Hukumnya seperti apa? Kita membunuh satu orang aja, kalau di Muslim aja kan dosanya udah besar banget, seperti membunuh seluruh orang yang ada di dunia ini. Dan itu ibunya sendiri loh yang cabut nyawanya, gimana hukumnya? Saya bilang seperti Terus itu. responnya gimana itu Ibu? Nggak balas WA lagi. Terus berapa hari kemudian ngingetin lagi, Lus, Yesus masih sayang kamu kok, kembali lagi yuk, katanya. Saya bilang gini, justru karena saya sayang sama Yesus, saya di Muslim, karena Yesus kan Muslim. Yesus meninggalnya dikafanin. Ntar kamu meninggal nggak dikafanin, nggak kayak Yesus. Kamu cinta sama Yesus apa enggak? Aku bilang gitu. Jadi godaan dari teman-teman tuh justru yang semakin kesini tuh semakin yang banyak. Yesus sayang kamu kok, balik lagi lah. Ya secara tidak langsung gitu. Sebenarnya Ibu Lucy itu berdakwah juga loh buat teman-teman yang non Muslim ya. Aku bilang, Yesus meninggalnya dikafanin, kamu nanti meninggal gak ngikutin sama Yesus. Kalau kamu sayang kan otomatis kamu ngikutin orang yang kamu sayang. Aku bilang seperti itu. Yesusmu berdoanya bersujud loh, mukanya rata sama tanah, aku bilang gitu. Kalau kamu sayang sama Yesus, ayolah ikut bersujud muka rata dengan tanah. Yesus kan berdoanya seperti itu. Iya. Ya salah satu ajarannya juga kan banyak di Bible juga ya. Iya. Di Bible seperti itu. Justru di Bible itu malah ayat-ayat itu banyak. Tapi tetap berteman nggak Ibu? Tetap. Malah di aku minta nomor WA kamu dong Lus, katanya. Akhirnya bertanya jawab ya? Iya, bertanya jawab. Iya, karena kan dikhawatirkan nanti gara-gara pertanyaan-pertanyaan terkait masalah akidah, masalah keyakinan, jadi nggak berteman lagi secara sosial. Kadang gini, gimana Lus kabarmu? Aku jawab, alhamdulillah. Kamu gimana? Puji Tuhan, dia bilang begitu. Seperti itulah. Teman-teman yang justru dari nonis sekarang malah sering masuk. Tapi boleh loh Ibu, misalnya kan mempelajari Islam sekarang kan secara baca Al-Quran, mungkin sholatnya atau fikihnya, juga bisa diperdalam masalah kritik kristologinya gitu kan. Mungkin banyak kan para mu'alaf sekarang juga yang berdakwah dari sisi tapi kalau kita lawan sama orang Kristen, jawabannya pasti nggak masuk akal. Kita debat nih, jawaban dia tuh nggak bisa dimasuk akal sama kita, nggak bisa diterima. Ya karena mungkin sudah berbeda keyakinan tadi kan, pasti secara sandaran pemahamannya udah beda ya. Ngingetin sesuai dengan ayat yang di Alkitab nih. Ini loh, ayat Alkitab seperti ini loh. Tadi jawab tuh dengan alibinya. Jadi bukan jawabannya dia kasih, tapi alasannya yang dia kasih. Pemahamannya. Iya. Jadi nggak masuk di akal, lebih seperti itu. Di Facebook kan juga ada tuh. Aku ikut grup di apiologi tuh, suka tuh debat di situ. Aku jawab, jawabanmu tuh nggak masuk akal. Tapi ada yang mencoba untuk akhirnya kontra sampai mengancam Ibu Lucy nggak? Enggak ya? Enggak ada. Ya karena memang itu sudah pada kenal ya. Iya.
Oke. Itu sudah dari berapa lama itu, Bu? Mungkin berdebat atau berdiskusi di Sudah Facebook ya? setahun. Setahun ya. Tapi ya semoga nanti kalau misalnya diskusi sama teman-teman yang non muslim, kita juga menyampaikan dengan cara yang baik, ya, menyampaikan dengan apa adanya. Makanya juga. dia bilang, Tuhan Yesus sayang kamu. Justru karena aku sayang Yesus, aku masuk Islam. Karena Yesusku orang Islam. Kan di Alkitab juga nggak ada tulisannya agamanya Kristen. Si Yesus meninggalnya dikafanin loh, kayak seperti itu. Terus Yesus bilang juga harus menyembahnya ke Allah loh, bukan ke dia. Kayak seperti itu. Kalau kamu memang sayang sama Yesus, justru kamu malah ngikutin Yesus. Kayak aku bilang gitu. Sujud ya. Sujud. Sebelum melakukan berdoa, membasuh tangan, membasuh kaki, mencuci muka, wudu. Nah kamu, aku bilang gitu. Iya benar. Apalagi temanku banyak yang dari kalangan bukan Protestan, Katolik. Oh Katolik. Karena teman-teman ini dari anak aku dulu waktu kan di TK sama SD kan sekolah Katolik. Jadi ibu-ibunya ngumpul ya, ngobrol. Jadi orang Katolik semua tuh. Situ. Itu juga berdiskusi juga itu. Kamu sebelum masuk, kamu menyembah dulu Bunda Maria, baru ke Yesus. Patung kan kalau di Katolik itu ada patung Bunda Maria, ada patung Yesus. Itu sebelum kita masuk ke gereja, kita nyembah dulu nih patung Bunda Maria, baru ke Yesus dulu. Seperti itu. Padahal di Alkitab jelas, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Kita nggak boleh bikin patung loh. Itu di Alkitabmu ada. Dan sudah tertulis secara ini, secara gamblang ya. Terus dia bikin gini, nah kamu emang nggak nyembah patung di Ka'bah? Ka'bah itu bukan patung untuk disembah. Ka'bah itu untuk panutan arah kiblat aja. Aku suka bilang seperti itu. Jadi suka yang terus sekarang aku tanya, kamu Katolik nih? Iya. Kamu Protestan? Iya. Kan ada yang Protestan juga nih di grup WA. Nah, kamu di Injil di Alkitabnya ada berapa? Sekian. Di Protestan ada berapa? Sekian. Kok nggak sama-sama Kristennya? Bikin bingung nggak kamu? Aku bilang gitu. Ternyata ini obrolan isi ibu-ibu grup di WhatsApp ya. Berdebat isinya. Tapi jadi asing nggak itu ngobrolnya namanya di grup WhatsApp Ibu? Tapi sambil dikasih emot ketawa, senyum. Iya. Tapi ada nggak sih Bu yang akhirnya membuat Ibu bertanya-tanya, oh di keyakinan sebelumnya, kitab suci yang sebelumnya keyakinan Ibu Lucy, ini ada benernya nih, yang kontra sama Al-Quran, ada nggak? Karena dia nggak belajar di Al-Quran, jadi mungkin belum. Jadi sepertinya mengajak orang nonis itu dengan caranya, dengan perilaku kita. Kalau kita perilakunya baik, otomatis kayak istilahnya hal kecil aja. Bentar dulu ya, aku izin sholat dulu ya. Jadi kayak ada yang gini, wow, Lucy izin sholat, pakai izin segala. Kalau di Kristen kan gak ada istilah, aku pamit dulu ya ke gereja dulu, nggak ada istilah seperti itu. Karena jamnya mereka kan berbeda. Misalnya ada jam 9 pagi, ada jam 11 siang. Kalau di gereja kan seperti itu. Peribadatannya kan berbeda. Mau di Katolik, mau di Protestan, mau di Pantekosta, jadwal kegiatan itu berbeda. Sedangkan kalau di Islam, Muhammadiyah maupun NU sama waktunya Zohor, adzan semua bareng. Nggak bikin pusing. Bener. Mau NU mau Muhammadiyah sama, 4 rakaat juga sama, nggak ditambahin, nggak dilebihin. Iya, nggak ada yang dirubah-rubah. Kalau di Protestan sama di Katolik beda Injilnya. Ada 33 sama 36 Injil. Itu yang lebihin siapa, yang ngurangin juga siapa. Itu Ibu masih belajar sampai sekarang itu? Maksudnya perbedaan-perbedaan kenapa segala macam? Aku tetap baca Alkitab sampai sekarang, walaupun di HP. Iya, mungkin. Jadi kalau iseng sambil kan, walaupun aku kerja iseng nggak ada yang beli, sambil tetap aku baca dari HP tuh, dari Google tuh. Sebenarnya memperkuat ini ya, fondasi diri ya. Seperti itu. Bener gak sih pilihan saya ini di Muslim gitu kan ya? Iya. Jadi buat semakin aku imannya biar kuat aja gitu. Insya Allah luar biasa. Ibu boleh saran ke sahabat rukun nih, bagaimana cara Ibu tetap istiqomah di usia yang sekarang dengan perjuangan luar biasa, terutama anak-anak juga masih pada sekolah, tapi istiqomah belajar secara agama. Belajar itu nggak ada batasan umur, nggak ada batasan waktu, mau kapanpun, dimanapun, selagi ada waktu,
ayo kita tetap terus belajar. Karena pentingnya itu ilmu tetap dibarengin sama adab. Tetap tuh bareng-bareng. Ada ilmu nggak punya adab sama aja. Iya. Ada adab nggak ada ilmu juga sama aja. Jadi tetap kita harus tetap terus belajar. Belajar tuh nggak ada batasannya. Alasan repot inilah, repot itulah, apalagi berumah tangga. Belum cucian, belum ini, belum itu. Lah kan kita sambil istilahnya setelah beres nyuci daripada kita tiktokan yang nggak penting, kita sambil baca apa lihat YouTube kajian itu lebih bermanfaat daripada kita lihat YouTube yang konten yang nggak jelas. Ya kurang bermanfaat lah ya. Iya, ikut anak-anak zaman sekarang tutorial masak lah apalah. Kan lebih baik dengerin kajian. Jadi masukan juga penting juga kan kajian, apalagi di rumah tangga. Rumah tangga itu nomor 1 kajian yang penting. Seharusnya kayak di masjid-masjid terdekat itu sering ngajain kajian tentang rumah tangga. Kenapa itu? Ilmunya itu kalau di rumah tangga kan dipakai kita tiap hari. Oh, oke. Misalnya soal adab dengan suami atau adab dengan tetangga, itu kan penting. Apalagi sekarang orang banyak berumah tangga yang bilang talak. Kan semudah itu ya mengucap itu ya. Padahal dia aku mah alasannya nanti kalau udah itu aku mah nggak dari hati, nggak ada niatan. Padahal kalau udah diucap ya sudah ini ya jadi ya. Jadi kurang pengetahuannya, balik lagi, kumpul lagi, ya kan? Aku udah talak 3 kamu. Lebih sering berucap talak. Apalagi sekarang bapak-bapak kalau udah deket perempuan, aku mah udah mau nyerahin istri aku. Istrinya mah nggak tahu apa-apa karena dia deket mau perempuan, bilangnya mau nyerahin istri aku. Padahal itu dia ucapan aku mau nyerahin istri aku itu dijatuh talak. Tapi karena dia nggak tahu hukumnya seperti itu, karena nggak pernah ada kajian-kajian di masjid-masjid terdekat, jadi dia gampang ngucapin seperti itu. Dia balik lagi, misalnya 10 kali dia ngucap talak, tapi alasannya dengan alibi, saya mah nggak serius, cuman karena posisi emosi. Padahal kalau ngucap ya sudah menjadi kenyataan ya. Nah itu kan jatuhnya udah talak. Zina kalau balik lagi. Iya, istrinya nggak tahu apa-apa jadi ikut dosa dari suaminya. Wah benar, berarti kita harus memperkuat nih seperti buat itu. yang sudah menikah kajian Nggak harus sudah menikah ya, sebelum menikah juga buat jadi fondasi belajar ya. Kajian rumah tangga itu sebenarnya di masjid-masjid itu perlu diadain walaupun cuma seminggu sekali. Seperti itu. Bener, apalagi ngomong soal tadi ya masalah ucapan sederhana talak ya. Sederhana talak. Luar biasa. Tuh buat sahabat ngobrol istri aku mah itu di rumah males banget begini-gini, rasanya gue pengen ceraiin, niat, rasanya saya pengen ceraiin, niat, jatuh talak sama istrinya nggak tahu apa-apa di rumah, dia dijatuh talak, seperti itu. Jadi pentingnya itu seperti itu. Kalau kajian di rumah tangga itu pentingnya jadi bapak-bapak ada pengetahuan dan ibu-ibu juga ada pengetahuan juga. Bener. Nanti deh di rukun kita undang Ustadz ngobrolin masalah kajian pernikahan. Tuh menarik tuh. Nah Ibu, ini secara kita data kemarin di part kedua kita kirim ke Ibu Lucy sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berkumpul yayasan donasi ke Ibu Luciana Dewi, salah satu narasumber kita. Nah ini ada part 3-nya Ibu dari sahabat rukun. Jadi memang bukan dari rukun Indonesia, tapi dari sahabat rukun yang punya kebesaran hati, punya kelebihan rezeki yang ingin membantu Ibu Lucy. Nah, mohon diterima nih Ibu donasinya. Alhamdulillah, terima kasih. Tidak banyak rukun. Juga mungkin bisa membantu untuk pendidikan Ibnu, mungkin kakak-kakaknya gitu. Mungkin juga bisa membantu ke kehidupan sehari-hari lah. Gitu ya Bu ya. Terima kasih buat sahabat Rukun Indonesia karena sudah memberikan donasi lagi. Untuk yang ketiga kalinya kali ini saya ucapkan terima kasih, sangat bermanfaat buat anak-anak saya, buat pendidikan anak-anak saya di pondok pesantren. Terima kasih juga Bang Sigit sudah menjembatani semuanya. Kita cuma sebagai media ya Bu, kurang bisa banyak membantu, kita mohon maaf juga ya. Tapi insya Allah ini menjadi keberkahan buat sahabat rukun, buat Ibu Lucy, buat kita semua. Dan buat kita semua, minimal sebagai media cuma menyalurkan aja dapat keberkahan juga ya Ibu ya. Sebagai ladang dakwahnya nih, Masya Allah nih ya. Buat sahabat rukun, terima kasih banyak sudah nonton di podcast Rukun Indonesia.
sudah membantu Ibu Luciana Dewi, dan banyak mualaf-mualaf lain juga sudah terbantukan, dan alhamdulillah 100% dari donasi yang sudah disalurkan kita salurkan balik ke narasumber yang berkaitan. Makanya kalau misalnya mau nanti ada donasi lagi buat kelebihan rezekinya, bisa dikonfirmasi ke WA admin. Oh, ini untuk Ibu Lucy, ini mungkin untuk narasumber yang B atau C atau D gitu. Nanti kita bisa tinggal salurkan lagi. Terima kasih banyak Ibu Lucy sudah berkenan untuk mampir di Rukun Podcast. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe. Tentunya jangan lupa untuk di-share agar banyak yang nonton, dan kita berharap banyak keberkahan dan kebermanfaatan buat kita semua. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.